Pak Haji Hairon, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada Syekhina Buya Abdus Syakur dan Pak Tato. Saya mau mengapresiasi ini posisinya ada keterpaksaan dan ada sesuatu yang sangat aneh gitu. Punten Bu ya, sebetulnya begini, saya tuh mau mengapresiasi itu tadi tuh yang apa yang diomongkan sama Buya itu kepengen ngomong, saya tuh pengen ngomongnya kayak begitu ya. Tiba-tiba Buya mengapresiasi sendiri kok ini yang mau saya katakan tuh begitu Bu ya. Jadi Masya Allah luar biasa ini. Jadi tadinya bos mau ngapresiasi puisi itu kayak begitu, cuma khawatir salah apakah memang benar atau tidak. Buyanya ngomongnya kayak begitu ya Allah, alhamdulillah. Jadi memang begitu Bu ya. Saya juga mau mengatakan begini, cinta yaitu kembalinya kepada iman kita kepada Allah. Nyatanya kita ini masih pembohongan Bu ya, ngaku. Saya setiap hari lewat di kuburan, saya percaya mati, ada mati. Tapi ketika saya lewat di samping kuburan, biasa-biasa baik. Artinya saya tidak ada perubahan bahwa saya ini akan mati. Ketika saya ini percaya mati, sebetulnya sikap saya harus ada perubahan dari yang sebelumnya. Satu. Kemudian ketika saya percaya bahwa Allah ini mengetahui kita, kenapa saya maksiat santai-santai saja, di mana Allah sendiri tahu. Itu pembohongan, ya cinta monyet sih tadi. Jadi memang ya itulah, mau mengatakan cinta kepada Allah itu masih kapan kita cinta kepada Allah? Mempercayai Allah mengetahui saya aja kayak guyonan. Mungkin di sini jadi yang ada dalam puisi tersebut adalah kebingungan seorang wanita untuk mengimani kepada Allah dengan cara yang bertubi-tubi. Kemudian yang saya apresiasi begini, setiap puisi Buya ini di akhirnya kayak belum ada penyelesaian Buya. Jadi tadi perempuan tuh hilangnya kemana? Kata Buya yang nggak tahu. Kemudian yang kemarin-kemarin itu perempuan yang mau dikawin atau gimana, ini dikawin nggak? Yang nggak tahu, kata Buya begitu. Jadi seolah-olah puisi itu nggak ada, masih haus kita untuk mencari kelanjutannya. Yang jelas puisi Buya ini setiap di akhirnya mengundang kita penasaran, ini gimana terusannya kayak begitu. Itu ciri khas. Jadi apresiasi saya itu Buya, ya bukan apresiasi. Memang yang ada di dalam hati saya tuh mau ngapresiasinya kayak begitu. Cuma khawatirnya betul kan enggak? Ternyata Masya Allah. Terima kasih Buya, berarti angan-angan saya tuh seolah-olah ya betul lah kayak begitu. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali lancang saya atau kurang gimana saya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Pertama berkaitan dengan itu. Untung ada yang nanya. Jadi saya ini berterima kasih kepada orang yang bertanya ketika otak saya lagi tidur, lagi beku, kayak ditotok gitu. Jadi pertanyaan itu memancing saya menjadi berpikir. Ya memang saya harus sering ditanya supaya terus berpikir. Begini, yang jadi persoalan adalah bukan orang itu percaya atau tidak percaya terhadap mati. Lihat kuburan,
atau tidak lihat kuburan, semua orang yakin pasti mati. Karena tidak ada orang yang hidup selamanya. Setiap hari kita melihat orang mati. Dan kita juga sama manusia juga. Itu yakin. Nah, ketika dia tidak ada rasa khawatir kalau mati bagaimana. Kenapa? Itu bukan percaya dan tidak percaya. Tetapi istilah dalam sufi itu namanya ghaflah dan yaqzah. Ghaflah itu lalai, yaqzah itu sadar. Jadi bukan tidak percaya, tapi dalam keadaan tidak sadar. Jadi kita tidak menyadari kita akan mati. Sebetulnya kita yakin pasti mati, nggak mungkin nggak mati, pasti. Karena kematian itu merupakan suatu keharusan dalam kehidupan. Kenapa kematian? Untuk melakukan reinstall. Kalau nggak dimatikan nggak bisa direinstall persoalannya. Nah, jadi yaqzah itu adalah kesadaran. Nah, kalau kita tidak sadar namanya ghaflah. Itu. Jadi bukan iman dan ingkar, bukan istilahnya. Kita percaya, yakin Tuhan mengawasi, mengontrol, bukan perbuatan anggota badan, perbuatan hati pun semua dicatat dengan jelas. Karena apanya yang diawas bukan hanya hardware tapi softwarenya. Buka aja historis, nanti akan terbuka semuanya. Ini Anda pernah berselancar kemana? Ya kan begitu kira-kira. Kemana Anda berselancar? Ada semuanya dalam historis itu. Betul nggak Pak Lutfi? Ya seperti itu. Tetapi kenapa kita masih melakukan kemaksiatan juga? Itu bukan berarti tidak percaya adanya muraqabah, percaya adanya kontrol Tuhan, tetapi kita dalam keadaan lalai, namanya ghaflah. Makanya sebelum kita melakukan kemaksiatan, sebetulnya ada teguran dari Tuhan ke dalam hati kita, berbunyi, ya ada suaranya, ada bunyinya, ada kalimatnya, dan jelas sekali. Tetapi bukan dengan telinga, dengan hati kita. Yang menyebabkan jantung kita berdebar-debar, yang menyebabkan bulu kita meremang-remang akan melacur itu, lutut kita bergetar, ada rasa takut. Tetapi abaikan itu, teguran itu kau abaikan begitu saja. Ketika engkau terlalu sering mengabaikan teguran Tuhan, suatu ketika Anda tidak akan ditegur lagi. Wa inamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Akan kami lepaskan mereka dalam ketersesatannya. Karena itu berkali-kali diabaikan terus. Macam itu. Oke, saya kira begitu ya. Kemudian masalah tentang gelombang cinta ataupun irama cinta atau puisi cinta yang saya buat ini di akhirnya selalu tidak berakhiran happy ending. Selalu diputus di tengah-tengah. Ini namanya mazhab Suryaniyah. Artinya cerita itu tidak berlanjut sampai akhiran. Dengan dasar pemikiran adalah yang kita sampaikan adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak pernah berakhir, terus berlanjut. Jadi artinya bahwa tidak mesti bahwa cerita itu harus berakhiran happy ending. Kayak film India. Akhirnya kawin, kemudian nyanyi, joget-joget, kan begitu. Nah mungkin Haji Syukran ini sering nonton film India ini. Dalam cerita-cerita yang realistis itu lebih banyak menggunakan mazhab Suryaniyah. Tidak sampai tuntas sengaja demikian ini. Itu satu. Karena satu alasannya adalah alasan kehidupan tidak pernah berakhir satu. Yang kedua, mazhab Suryaniyah ini adalah kita bukan hanya menyajikan satu entertainment saja, menyampaikan pengalaman kemanusiaan dan sebagainya dan selesai, tetapi yang penting adalah memancing kita untuk ikut berpikir. Itu persoalannya. Yang kedua. Yang ketiga, kalaupun saya akhiri
akhirnya jadi kawin si laki-laki gadis anak muda itu jadi kawin, itu sebetulnya belum berakhir, masih ada pertanyaan. Lalu anaknya punya berapa? Lalu tinggalnya di mana? Lalu usahanya apa? Tetap tidak akan berakhir sesungguhnya kenyataannya, betul nggak? Maka itulah mazhab Suryaniyah ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa, karena bagi saya setiap saya menyampaikan tulisan-tulisan ini, satu yang jadi mainstream saya, menjadi target utama saya adalah mengajak Anda untuk membangun imajinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Membangun imajinasi.